Oke, kita berjumpa lagi di video saya yang ketiga yang akan membahas mengenai video yang kemarin sebagai lanjutannya mengenai kehidupan setelah kuliah. Nah, ini saya udah pakai pakai skrip poin-poinnya nih biar nggak kemana-mana pembahasannya. Kalau kemarin kan cuman dari pikiran ya kan, asal keluar aja. Sekarang pakai struktur biar nggak kemana-mana nih. Jadi akan ada beberapa poin pembahasan yang akan dibahas di video ini sebagai kejelasan lebih lanjut dari video kemarin. Oke, kita mulai dari yang pertama. Setelah kuliah, kalau orang itu pada umumnya langsung lanjut kerja, betul kan? Langsung punya tujuan perusahaan atau pekerjaan yang ingin menjadi istilahnya pekerjaan yang mau ia jalani sepanjang hidupnya atau beberapa waktu dulu. Tapi ada juga yang sebelum lulus wisuda kuliah atau masih dalam masa-masa skripsi itu juga udah kerja ya kan, kayak magang atau emang udah kerja aja mau cari tambah-tambah, atau setidaknya dia itu punya kayak kesibukan sebelum dia besok lulus beneran dan kerja ya kan. Memang keuntungannya bisa sekaligus cari pengalaman, cari CV ya kan, atau bisa juga buat istilahnya ya udah ada gambaran lah besok kerja tuh kayak gimana gitu ya. Tapi aku nih agak aneh nih ya kan, malah nggak ngapa-ngapain ya. Karena apa ya kan, sebenarnya aku kalau di video kemarin kan bilang dari awal emang nggak kuliah, emang nggak punya keinginan kuliah ya kan. Nah itu yang jadi masalah, karena dari awal nggak ada keinginan untuk kuliah, makanya setelah lulus pun meaningless gitu, nggak ada artinya ya kan, karena dari awal pun nggak punya tujuan mau kerja apa gitu ya. Sebenarnya ada, tapi itu di luar kuliah ini ya. Maksudnya saat SMA itu dulu aku mau langsung kerja gitu, tapi kan ya emang nggak diperbolehin, jadi kuliah. Nah kuliah ini emang sebenarnya jadi pilihan dan menjadi penguatan. Oh besok misal mau jadi dokter ya kan, kan berarti udah ada kayak basic atau pengetahuan awalnya gitu ya sebelum kuliah. Oh udah pinter tentang kedokteran, terus kuliah kan ibaratnya buat minterin gitu ya, atau jadi guru ya. Jadi guru itu dari awal emang harusnya ya udah pinter sih ya kan? Terus udah punya pengetahuan, jadi saat kuliah tuh ya cuman membuat dia itu punya pengetahuan untuk jadi guru. Nah siapa nih yang jadi guru? Nah ini yang jadi guru itu kan aku ini ya kan, milihnya kan pendidikan ya kan, pendidikan yang notabene-nya menjadikan seorang menjadi pendidik dan pengajar di sekolah ya kan, harusnya begitu. Tapi dari awal emang nggak ada niatan menjadi guru. Nah akhirnya setelah lulus pun loh, tujuanku apa ya kan, ya emang karena nggak ada tujuan, jadi sebelum masuk kuliah nggak ada tujuan, setelah saat kuliah pun istilahnya ya kayak jalan gitu aja, nggak ada apa ya, nggak ada semangat atau apa ya istilahnya. Semangat, kalau semangat ada, tapi lebih ke tujuan dari kuliah itu apa sih, nggak ada poin goal itu. Ya cuman melakukan istilahnya kewajiban atau menjalani hidup aja, nggak sebagai oh ini masa yang berharga loh buat belajar, buat istilahnya menggali segala ilmu pengalaman. Itu nggak ada gitu. Pas kuliah itu aku nggak merasakan itu. Akhirnya setelah kuliah pun jadi nggak ada goal yang ingin dicapai. Nah gitu, akhirnya ya istilahnya sebelum lulus pun emang nggak ada kepikiran mau lanjut apa sih, lanjut apa, nggak ada gitu loh. Aneh ya kan,
kayak yang udah aku bilang tadi kan, aku lulusan pendidikan ya kan, harusnya kan jadi guru ya kan. Nah, logikanya ya kan, kuliah itu kan bukan untuk menjamin besok kerja, tapi memperbesar peluang kerja ya kan. Jadi misalnya kita kuliah guru, nggak mesti melulu jadi guru ya kan, bisa juga jadi misal apa ya, kalau di negara itu kan juga banyak ya, kalau di pendidikan misal bisa jadi perancang kurikulum, atau misal bisa juga jadi tenaga pendidik di les gitu, atau memang bidang-bidang yang terkait dari pendidikan itu, atau memang ada kemampuan yang misal dimiliki oleh seseorang yang jadi lulusan pendidikan itu, mungkin cocok nih di misal di desain atau entertainment, content creator. Nah itu kan bisa masuk. Tapi ini loh, agak aneh ya kan, tadi kan aku bilang nggak berkeinginan jadi guru. Nah, tapi ini jadi alibi yang agak kontradiktif gitu loh. Nggak mau jadi guru, tapi aku tuh lulus, pokoknya kerjanya harus sesuai jurusan. Aneh ya kan? Aneh emang itu. Jadi kan tadi aku bilang nggak punya ekspektasi mau kerja apa sih, atau punya tujuan apa sih ya kan. Tapi kerja yang ingin aku jalani ya sesuai jurusan. Makanya itu sempit sekali kan, kesulitan berpikir di situ kan, dimana nggak mau jadi sesuai nggak punya keinginan kerja sesuai jurusan dari awal gitu ya, tapi setelah lulus maunya kerja sesuai jurusan. Aneh ya kan, itu kesesatan berpikir kalau di situ menurut gue ya. Kenapa nggak kerja yang sementara gitu ya, misal jadi freelancer, atau jadi misal ya sampingan yang lain ya, nggak harus jadi pengajar gitu ya, karena memang udah ya istilahnya ya, kepentok. Kalau kepentok tuh udah nggak mau ngapa-ngapain, kenapa nggak maksudnya gini loh, kan udah lulus maunya jadi guru kan sesuai jurusan. Jadi kayak misal ada yang misal buat sampingan dulu lah ya kan, misalkan aku misal jago ke nulis atau ke desain Canva gitu, itu tuh nggak mau misal ada yang buka lowongan cuman desain logo gitu, atau cuman nulis kayak di artikel gitu, nggak mau. Aneh ya kan, karena mindsetnya pun sesat ya kan, maunya sesuai jurusan. Kalau itu kan nggak sesuai jurusan, nanti berpikir wah nanti gimana nih, mau step lanjutnya gimana, mau lanjut ke istilahnya, mau next job atau pergi ke bidang lain tuh gimana ya kan, nanti udah terburu-buru atau udah terlanjur enak di sini, jadi nggak mau lanjut, tapi dalam hati mau lanjut gitu loh. Jadi emang mindset dari awal itu udah agak nggak beres, akhirnya mempengaruhi pandangan ke dunia kerja gitu loh. Dari awal tuh udah nggak ada istilahnya, aku mau jadi apa besok ya. Kalau teman-teman mungkin yang masih dulu sekolah SMA atau SMK gitu kan, sebelum kuliah udah ada keinginan nih mungkin jadi apa gitu, mungkin makanya di sekolah gitu udah ngepush nilainya naik-naik terus, udah ada target mau nanti mau di PTN mana atau di perguruan tinggi mana gitu ya kan, pakai nilai gitu ya, mau di setan mungkin. Nah itu kan udah ada poin
5 tahun yang akan datang ya kan, 5 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Nah aku tuh enggak, SMA ya menjalani hidup ya kan, atau emang itu aku yang agak sempit ya. Ya emang kalau SMA itu masa paling puncak-puncaknya sekolah ya, mungkin ada yang pacaran atau ada yang emang udah out semua gitu pas SMA ya, mungkin bakat-bakatnya dikeluarin pas SMA gitu, nakal-nakalnya gitu. Nah kalau aku enggak, kalau aku SMA ya just living my life ya, menjalani hidup aja. Nggak tahu kenapa ya, jadi nggak ada niat nilai harus bagus ini, semester genap atau ganjil harus naik terus, kelas 1, kedua, ketiga naik, itu nggak ada semacam pemikiran demikian. Makanya setelah SMA lulus itu ya udah nggak tahu mau kemana ya kan udah apa ya, nggak ada cita-cita gitu ya, just living gitu, hanya jalan gitu ya. Mungkin karena aku tuh sebenarnya bukan senang senang apa ya, bukan senang kerja tapi lebih senang sekolah mungkin ya. Sekolah gitu malah lebih suka gitu, jadi lebih menjalani apa kehidupan di sekolah gitu, SMP, SMA gitu, kuliah itu kan nggak merasa itu membebani, karena memang itu apa ya, mungkin sukanya itu emang cuman belajar gitu, bukan tipikal yang nanti berpikir masa depannya gimana gitu ya. Aneh emang ya. Nah lanjut ke poin ini tadi ya, kenapa nggak jadi guru. Nah jadi guru itu ya juga memang adalah pemikiran yang tiba-tiba, bukan suatu pemikiran yang langsung keluar, aku akhirnya memutuskan jadi guru karena melihat sosok tertentu atau guru di sekolah atau terinspirasi orang tua gitu. Enggak gitu. Jadi guru itu sebenarnya udah nggak ada pilihan ya, dari orang tua udah memutuskan atau udah punya apa ya, berharap lebih aku jadi guru gitu. Makanya lebih mengiyakan aja ya, mengiyakan orang tua ngomong apa aku lakuin apa gitu ya. Dan melihat gini loh kan, di kiri kananku tetanggaku atau orang-orang terdekatku jadi guru ya kan, kelihatannya kok enak gitu ya, enak gimana ya kan, enaknya gini loh kan, mungkin aku kan saat itu masih sempit pikirannya ya kan, jadi melihat kok mereka cuman dekat, sekolahnya cuman berapa langkah dari rumah, ini pakai apa sepeda aja sampai nih ya kan, nggak usah bangun-bangun pagi udah nanti datang ke sekolah ya kan, kalau mau apa keperluan pulang ya tinggal pulang jalan kaki. Soalnya dekat rumahku ada beberapa sekolah gitu, SD, SMP, SMA gitu, cuman dekat. Dan yang jadi guru ya cuman tetanggaku, dan mereka kelihatannya tuh enjoy enjoy aja gitu, udah PNS gitu, udah enak ya kan, udah dapat pensiunan besok kalau udah pensiun gitu ya kan. Nah itu masih sempit, itu orang yang pikirannya sempit, nggak mau mencari informasi, cuman sebatas melihat gambaran yang apa ya, yang enak, nggak melihat kelelahannya, nggak melihat bagaimana sih capeknya seorang guru itu. Aku yang ada di tahun 2020 itu begitu tuh kira-kira tuh, masih egois, masih apa ya, naif, idealis gitu ya kan, masih melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang sempit, akhirnya mengakibatkan di masa depan itu ada semacam kesesatan berpikir. Nah karena melihat enak ya kayaknya jadi guru, ya udahlah jadi guru lah, oke. Tapi setelah lulus nggak jadi guru nih, kenapa? Karena maunya jadi PNS ya kan,
guru yang PNS itu gimana sih ya kan? Kan harusnya diakui oleh negara ya kan, menjadi istilahnya tuh pegawainya negara gitu ya. Jadi terjamin hidupnya untuk semasa kerja dan semasa hidup nanti setelah pensiun gitu ya. Nah masalahnya itu nggak ada jalan itu setelah zaman-zaman sekarang gitu loh. Sekarang kan tahun 2020-an, beda dengan tahun 2000-an awal atau sebelum tahun 2000 yang mungkin kalau jadi PNS ya saingannya cuman ya berapa ya, dikit. Ya emang sebenarnya ada lebih kurangnya ya, ada hal yang nggak kita ketahui mungkin di zaman itu ya susah ya kan. Tapi mungkin di zaman sekarang melihat fakta-fakta yang terjadi, ditambah lagi dengan apa ya, kayaknya guru itu nggak menjadi profesi yang dihargai oleh negara, makanya kok rasanya terpaksa sekali ya kalau kerja jadi guru itu ya. Kalau aku merasa terpaksanya karena gini loh, kerja dari pagi sampai sore, terus ada yang apa ya istilahnya, ada yang sampai pulang-pulang masih ngajar les gitu, penghargaannya cuman dikit, itu kok bisa terjadi gitu loh. Kan itu sedikit banyak pengaruhnya dari stigma yang berkembang di masyarakat, di negara, kalau guru itu emang ya bisa apa ya, semua orang bisa gitu cuman ngajarin, makanya nggak menjadi profesi yang prestisius gitu loh. Beda dengan dokter atau misal dengan engineer gitu. Oke, kalau guru swasta itu adalah guru yang kerja di suatu yayasan ya, atau lembaga-lembaga non negara ya. Simpelnya seperti itu ya harusnya ya. Kalau di sekitar punya aku ini agak sedikit ya, nggak mungkin nggak sebanyak di kota gitu. Jadi ya mungkin nggak orang tahu kalau swasta itu, mungkin gampangnya gini aja lah, mungkin kalau orang yang kota ini nganggep swasta yang kota mungkin ya sama aja kayak swasta di desa, atau swasta desa mungkin kualitasnya sama kayak di kota, tapi enggak ya kan. Kalau di kota mungkin terjamin dari segi hidupnya ya, gajinya lumayan ya kan, UMR gitu. Tapi kalau di sini ya kan, ya harus sabar ya kan. Bukannya aku tuh nggak menghargai ya, tapi emang gimana ya, mau hidup dari situ ya susah gitu loh. Dan itu loh yang membuat aku berpikir kalau di swasta itu bukan suatu pekerjaan yang ingin aku inginkan, ingin aku jalani gitu loh. Ini yang akibatnya membuat aku tuh berpikir nggak mau kerja di swasta gitu. Ditambah lagi stigma yang dibangun sejak kecil, oh kamu harus kerja di negeri, harus jadi PNS gitu ya. Sama orang tua itu lebih mendorong atau punya istilahnya pemikiran yang memaksa supaya kamu itu harus kerja di negeri ya. Nah kalau di negeri gimana? Ya harusnya kan jadi PNS, tapi kan nggak semudah itu kan. Ini sebenarnya itu sama kayak jadi guru di swasta ya kan. Jadi guru honorer, guru kehormatan ya honorer itu. Jadi menjadi guru yang istilahnya itu kalau honorer tuh, ini mohon maaf ya, sebenarnya itu nggak pasti statusnya gitu loh, ya kan. Kalau honorer itu kan nanti ada yang PNS atau P3K masuk, ayo ditendang gitu keluar, ya kan. nggak nggak bisa tetap di situ selamanya, karena memang mereka itu ya memang direkrut karena sekolah itu mengalami kekurangan tenaga pendidik atau tenaga yang ada di sekolah. Sementara negara itu melarang kalau ada perekrutan atau sekolah membuka lowongan gitu. Aneh ya kan. Jadi harus nunggu regulasinya, oh nanti
sekolah ini ketempatan siapa gitu ya, ketempatan yang lulus seleksi ya kan, itu pun nggak bisa langsung nanti setiap tahun pasti ada gitu terus pasti keisi gitu loh. Lebih banyak nanti yang ngisi di sekolah yang negeri gitu lebih banyak yang honorer, karena emang nggak rata gitu loh, nggak semua bisa berjalan mulus kalau di sekolah itu ya kan. Makanya sebenarnya mereka itu yang harusnya dihormati, kan namanya honorer ya kan, kehormatan gitu, harusnya kan emang yang dibayar lebih ya kan. Kalau nggak mau ya harusnya kan mereka malah lari ya kan, logikanya begitu. Tapi orang di sekolah itu ya kalau honorer itu ya cuman diambilin dari gaji bos atau dari apa istilahnya uang yang di luar apa ya, gaji-gaji guru. Nggak mungkin, atau jarang mungkin ya kalau kayak guru-guru pada iuran gitu bayar honorernya gitu, mungkin ada tapi jarang gitu ya, pasti diambilin dari kas sekolah, itu pun kecil karena memang nggak ada alokasinya gitu loh. Makanya apa ya, aku kalau lihat teman-temanku atau guru-guru yang dulu apa istilahnya ngajar gitu masih honorer itu kasihan. Karena apa, karena mereka tuh ngajarnya udah kayak yang PNS ya, emang pengalamannya beda ya, tapi bisa kayak yang lulusan PGSD atau yang guru SD gitu ya, kan jadi guru kelas itu kan ngajar penuh, 1 hari penuh gitu loh. Beda dengan guru mapel. Kalau mapel kan misal mapel IPA gitu ya cuman IPA, nanti besok IPA lagi minggu depan atau pertemuan berikutnya gitu. Kalau guru SD itu kan semua mapel dalam satu kelas ya kan, terus mereka suruh ngajar seminggu full ya atau sebulan, gajinya cuman berapa coba ya. Makanya kalau ada yang bilang kalau gaji guru 3 juta 2 juta gitu, itu orang yang nggak pernah lihat ke dasar atau ke pelosok ya kan, belum belum pernah tahu kalau guru di pelosok atau di pedalaman tuh gajinya berapa gitu. Ya, coba anda cek aja lah nanti kalau ketemu di website itu berapa gaji guru honorer gitu ya, sangat nggak manusiawi dan tidak mensejahterakan guru itu sendiri gitu loh. Jadi logikanya kalau kerja sebagai guru honorer ya aduh jangan, kasihan gitu loh, kasihan. Dan gini, makanya aku nggak mau jadi honorer gitu, nanti kesesatan berpikir lagi apa ya, oke lah mau buat sambilan atau biar ada kerjaan, tapi nanti coba aja 6 bulan atau 1 tahun itu nggak ada kenaikan gaji, terus nggak kunjung jadi P3K atau PNS, udah mulai kesel sendiri itu, udah mulai istilahnya marah-marah gitu ya kan, atau mulai hilang kesabarannya ya kan. Jadi sebenarnya yang salah itu siapa? Yang salah itu karena stigma yang berkembang itu membuat nggak ada penghargaan pada guru. Ya ada penghargaan tapi kecil gitu loh, beda dengan profesi-profesi lain kan yang lebih istilahnya terpandang gitu ya. Fakta-fakta yang ada di lapangan itu lebih bisa menyadarkan pemerintah atau istilahnya membuka mata wawasan, oh ternyata kenyataannya begini tuh, nggak seenak mungkin pekerja-pekerja yang elit gitu ya. Ya akhirnya cuman di rumah ya kan. Kalau yang teman-teman ngekos ya udah nggak ada suplai uang ya kan, udah nggak ada suplai apa istilahnya uang untuk kos atau biaya hidup, ya udah pulang ke rumah. Nah terus harus ngapain sih ya kan, harus ngapain ini mungkin agak penting ya kan, karena kalau kita udah nggak kuliah itu kan sebenarnya udah nggak ada kewajiban untuk ngapa-ngapain ya harusnya ya, di kuliah di tempat kampus gitu.
makanya jadi plong, jadi libur setiap hari ya kan. Tapi kalau sampai libur itu kan salah ya sebenarnya ya. Harusnya kan ada semacam apa ya, hal yang harusnya dicapai setelah kuliah, yaitu kerja ya kan. Tapi kalau yang terjadi di lapangan kok nggak sesuai ekspektasi gitu loh, malah istilahnya kecewa gitu, walah kok kenyataannya gini ya, kok malah nggak sesuai yang diharapkan ya, itu loh. Makanya aku tuh gini, aku tuh kan sebenarnya ekspektasinya kan mau jadi PNS ya kan, karena nggak ada pintu masuk ya kan, seleksinya kan jarang ya kan, 1 tahun sekali. Itu pun yang jadi kendala, nggak ada formasi guru ya kan. Sekarang pun susah ya kan, harus P3K dulu, setelah P3K baru bisa ke PNS ya kan. Tapi sebelum P3K harus PPG dulu. Oke ya, kayaknya kemana udah aku jelasin gimana ya. Oke, makanya ketiga hal itu kayak PPG, P3K, PNS itu nggak menjadi pintu masuk yang setiap saat terbuka gitu loh. Bukan kayak aku udah siap nih, udah lulus kuliah mau PNS seleksi gitu. Itu kan nggak semudah itu ya. Barangkali besok ada seleksi tahun depan ketika lulus kita, tapi ternyata nggak sesuai jadwal atau emang pemerintah nggak buka, itu kan jadi semacam gap ya mencapai suatu tujuan kita ya kan. Nah makanya sekarang tuh lebih pada bagaimana survive ya kan, survive tanpa mengandalkan pemerintah atau sistem-sistem lain ya kan, nggak harus pemerintah ya kan. Makanya aku tuh coba di media sosial gitu ya, misal kayak di YouTube gini, dulu pernah coba di TikTok gitu, bikin video affiliate gitu ya kan, bikin YouTube short, dan ternyata berhasil atau enggak, tentu tidak ya kan, ternyata susah ya kan. Karena gini loh, kalau mindset kita udah berpikir kok aku harus kerja nanti sesuai jurusan, makanya tidak membuka peluang nanti mau menjadi kerja yang lain atau punya kesibukan yang lain, itu udah nggak mau digapai gitu loh, pokoknya sesuai jurusan gitu. Nah makanya aku melangkah ke misal di dunia konten kreator tuh, wah lah susah sekali ternyata ya, lebih pada menjaga konsistensi itu loh yang susah, itu loh susah sekali itu. Aku nggak awet bikin TikTok gitu, akhirnya capek lah, nggak ada yang nonton, ya udah bikin YouTube short. Itu kan lumayan gampang mungkin ya kan, pendek-pendek gitu ya, gagal ya kan. Nah ini sekarang bikin YouTube nih yang video panjang nih, jadi nggak nih. Tapi aku sebenarnya udah mungkin semakin memahami ya, kayaknya nggak usah orientasinya tuh uang 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 gitu, tapi lebih ke menjalani proses dan konsisten gitu loh. Tapi di satu sisi kita dituntut dari hal yang kita jalani, kita konsisten di sini itu kan harusnya membuahkan hasil ya, harusnya outputnya nanti dapat profit gitu ya, dapat uang gitu ya. Makanya itu aku dalam satu sisi istilahnya harus konsisten, tapi di sisi lain aku harus juga berpikiran untuk segera mendapatkan gaji atau uang gitu. Oke ya, karena aku tuh udah mungkin salah ya sampai di titik ini ya, makanya aku bikin video gini tuh tujuannya biar nggak terjadi pada kalian, atau istilahnya kalian nggak jatuh ke lubang yang sama. Kalau misal kalian saat kuliah ya kan, aku merasa salah jurusan nih, makanya momen yang penting itu dimana kita punya titik balik gitu loh, atau bisa memaknai kuliah ini sebenarnya
bukan melulu soal apa sih sekolah atau dapat ilmu, tapi itu adalah momen terpenting di mana kalian nanti akan menjalin banyak relasi, dan relasi itu yang akan menyelamatkan kalian gitu loh. Ada lagi soal pengetahuan dan pengalaman yang kalian miliki selama kuliah, itulah yang akan menjadi bekal besok kalian di dunia kerja. Jangan kayak aku, kalau dulu nggak berpikir kuliah sebagai tempat untuk mencari pengalaman, tuh aku nggak berpikir, ya udah kuliah jalani aja gitu. Atau dulu kuliah tuh aku nggak cari teman gitu, cuman sempit ya, cuman satu kelas ya kan, satu kelas aja yang mau diajak omong aja ya kan, yang lain nggak mau diajak omong, ya udah nggak jadi teman, ya udah. Itu yang jadi apa ya, menjadi sumbu kegagalan kita ya, karena sempit cara berpikirnya gitu. Makanya harus luas ya kan, kalau bisa punya 100 teman dalam satu semester ya udah nggak apa-apa, semester berikutnya punya 200 teman, semester berikutnya lagi punya 1000 teman, nah, itu kan bagus, jadi kita punya banyak relasi gitu ya. Dan selanjutnya kalau bisa itu segera cari kerja, tapi jangan sampai mengganggu kuliah ya kan. Mungkin semester akhir-akhir itu udah lumayan slow ya, lumayan nggak sesibuk semester awal, masih ada KKN juga mungkin ya. Jadi udah mau skripsi itu ya, kalau misal nggak terlalu mengganggu skripsi ya bisa kerja, bisa magang di mana, bisa jadi apa dulu ya kan. Misal yang simpel-simpel ya, misal jaga fotokopi atau misal di kafe atau jadi pelayan, itu udah lumayan daripada nggak kerja sama sekali. Jadi udah tahu gimana cari uang, gimana susahnya cari uang. Dan itu aku nggak rasain dulu, sumpah. Aku ngomong gini supaya kalian tuh nggak jatuh ke lubang yang sama aja gitu loh. Dan kalau bisa carilah pekerjaan yang mungkin itu sebagai pekerjaan yang menjadi pengantar besok aku mau hidup selamanya itu gimana gitu. Kayak temanku yang sebelum wisuda itu dia udah keterima di sekolah swasta itu. Ya emang dia suka aja di sana, makanya sampai sekarang dia di sana gitu, dan enjoy dan seneng dia di sana. Tantangan di masa sekarang ya kan, kalau nggak kerja kayak aku gitu loh, yang jelas adalah tantangan sosial ya kan. Kalau ditanyain gitu, kerjanya apa sekarang, nggak kerja ya kan, nah itu kan jadi pertanyaan yang nggak ingin didengar ya kan oleh kita ya. Ditanyain tetangga gitu, sekarang kerjanya apa gitu, jawabnya kan agak nggak kuat gitu, nggak gas ya kan, nggak kerja gitu, atau kerjanya cuma apa gitu kan, nggak punya pekerjaan pasti atau pekerjaan yang menjadi apa profesi sesungguhnya gitu loh. Makanya secara sosial itu yang menjadi tekanan ya kan. Nah biasanya orang tua juga segera menuntut kamu untuk kerja. Nah harusnya kan kita itu harusnya kan punya kewajiban untuk istilahnya balas budi ya, karena kita udah di sekolahin, makanya kita harus bisa setidaknya nggak usah jadi beban keluarga. Nah itu yang jadi masalah ya kan, nanti kalau sampai setelah kuliah kok malah cuman diem gitu ya kan, cuman nggak melakukan pekerjaan kayak aku tuh ya, sebenarnya ini salah ya kan. Semoga teman-teman nggak kayak aku ya. Dan makanya karena pengaruh ke sosial ya kan, akhirnya mental pun juga kena ya kan. Aku tuh karena nggak melakukan apapun ya kan, sebenarnya ada kerjaan tapi cuman 2 atau 3 kali seminggu. Nah, pas masa-masa nggak ngapa-ngapain tuh, mungkin kalau nggak ada kesibukan kayak sekarang bikin video, itu cuman tidur, cuman nggak tahu, nggak ada kerjaan, sakit gitu loh. Sakitnya tuh bukan sakit fisik, sakit ke mental ya kan. Jadi stres gitu kan, jadi kepikiran banyak hal. Buka sosial media teman-temannya udah sukses gitu, jadi aduh kok nggak bisa kayak mereka ya. Kok mereka pikirannya lebih luas daripada aku, kok mereka lebih visioner ya kan.
padahal mereka dulu bukan siapa-siapa, mereka tuh cuma nyontek aku kok, sekarang lebih pinter gitu, lebih sukses gitu kan. Makanya itu yang menjadi istilahnya men-trigger atau merangsang kesetresan gitu loh. Dan paling enak memang jangan sampai nganggur ya kan, setidaknya kerja walaupun nggak ada gajinya atau nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa lah, daripada diem ya kan, capek gitu ya kan. Mungkin gitu aja yang bisa aku perjelas dari video sebelumnya, karena mungkin video yang sebelumnya itu agak terlalu asal keluar aja dari pikiran, sekarang lebih pakai poin-poin supaya nggak terlalu keluar ya kan. Ya harapannya semoga teman-teman bisa cari pekerjaan atau bisa lebih hati-hati ya kan dalam memilih pekerjaan, memilih karir di masa depan. Dan terima kasih sudah menonton.